Pulanglah dengan gelar terbaik. Mungkin selama ini gelar yang melekat pada diri kita membuat kita menjadi sombong. Mungkin selama ini jabatan yang kita miliki membuat kita merendahkan manusia yang lain. Kita merasa menjadi orang yang paling mulia, selalu ingin dihormati, dan merasa bahwa orang lain tak selevel dengan kita. Hanya karena gelar juga jabatan yang saat ini kita miliki. Tapi ingatlah, semua itu tiada berguna di hadapan Allah. Justru orang-orang yang menyombongkan dirinya di hadapan manusia yang lain akan Allah beri dia peringatan di yaumil akhir dengan siksaan yang pedih. Sebagaimana Quran Surah Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Lihatlah lagi ke dalam diri kita. Jangan-jangan selama ini kita berjalan di atas bumi Allah dengan menyombongkan diri kita. Berkacalah kembali pada jiwa kita. Mungkin saja selama ini kita terlalu sering meremehkan orang lain hanya karena status pendidikan dan jabatan yang tak sama dengan kita. Tanyakan kembali pada hati kita. Sudahkah hati ini merendah di hadapan Allah? Ataukah hati ini berdiri kokoh dengan penuh keangkuhan hanya demi sebuah penghormatan yang sebenarnya dengannya kita merasa paling mulia sendiri? Ingatlah, orang yang mulia di sisi Allah bukanlah mereka yang bergelar profesor, doktor, master, ataupun semacamnya. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Sebagaimana Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Gelar apapun yang kita miliki kelak hanya akan menjadi kenangan. Semua itu tidak bisa menyelamatkan kita dari yang namanya kematian. Bahkan nanti hanya ada satu gelar yang melekat pada diri kita, yaitu gelar almarhum, gelar akhir yang akan dikenang oleh banyak orang. Oleh karena itu, janganlah kita menyombongkan diri kita selama hidup di dunia ini. Gelar dan juga jabatan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Seharusnya gelar yang telah kita dapatkan selama di dunia bisa membuat kita merendahkan hati kita, bisa lebih membuat kita mengerti bahwa yang menjadikan kita mampu untuk mendapatkan semua itu tiada lain adalah karena pertolongan Allah semata. Bukannya malah merasa diri kita paling hebat sendiri dan melupakan bahwa semua itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat disayangkan bila ada orang-orang yang memiliki gelar tinggi tapi malah menggunakan gelar tersebut untuk merendahkan orang lain. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, tak sedikit orang yang sekolah jauh ke luar negeri untuk mendapatkan gelar terbaik di sana, malah setelah pulang ke negeri asalnya ia membawa pemikiran-pemikiran yang justru merusak generasi Islam di masa depan. Mereka itulah orang-orang yang tak bersyukur kepada Allah.
Mereka seakan lupa bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah, Tuhan yang satu, yang tiada lain selain Allah saja. Orang-orang ini mencampur adukan ajaran Islam dengan faham lain yang bertentangan dengan Islam. Sekalipun orang-orang tersebut memiliki gelar yang tinggi. Sekalipun gelar yang didapati itu dari luar negeri, selama apa yang ada di balik tempurung otak mereka berisikan paham-paham yang sesat dan menyesatkan, maka tak ada kemuliaan yang mereka dapatkan. Dan kelak, gelar yang mereka dapatkan dari hasil kerja kerasnya selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Maka dari itu, siapapun kita, dengan gelar dan jabatan apapun kita di dunia ini, ingatlah bahwa gelar dan jabatan itu kelak akan menjadi saksi yang dapat meringankan atau justru memberatkan siksaan kita di akhirat nanti. Kita semua akan kembali kepadanya dengan atau tanpa gelar sekalipun. Kita akan berpulang kepadanya dengan atau tanpa jabatan sekalipun. Yang jelas, semua yang kita lakukan di dunia ini pasti ada balasannya.